Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Maulida dari Prodi Agribisnis. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi dan pembangunan pertanian pada NK Komunikasi dan Penyuluhan Pertanian. Apa itu pembangunan pertanian? Pembangunan pertanian ialah suatu proses perubahan multi aspek kehidupan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok. Baik, komunikasi dan pembangunan pertanian sangatlah penting agar pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai dengan lancar. 3 pilar pembangunan pertanian: 1. People, 2. Planet, 3. Profit. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam manusia dengan menyerasikan sumber alam dengan manusia dalam pembangunan. Komunikasi di dalam pembangunan pertanian sebagai berikut. 1. Proses pembangunan berlangsung secara berlanjut, terus-menerus, kontinu, ditopang oleh sumber alam yang berlanjut dan manusia yang berkembang. 2. Sumber alam memiliki ambang batas, di atas nama penggunanya akan menciutkan kuantitasnya. Penciutan itu berarti berkurang kemampuan sumber alam tersebut untuk menopang pembangunan secara berlanjut sehingga menimbulkan gangguan. 3. Kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup. Semakin baik kualitas lingkungan, semakin positif pengaruh pada kualitas hidup. 4. Pola penggunaan sumber daya alam masa kini mestinya tidak menutup kemungkinan pilihan lain di masa depan. 5. Pembangunan berkelanjutan mengandalkan solidaritas transgenerasi di mana pembangunan ini memungkinkan generasi sekarang untuk meningkatkan kesejahteraannya tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Komunikasi pembangunan pertanian memiliki arti luas dan arti sempit. Baik, arti luas dari komunikasi pembangunan ialah peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. Komunikasi pembangunan pertanian dalam arti sempit yaitu segala upaya dan cara, teknik, serta teknik penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Tujuan komunikasi pembangunan ini adalah agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan. Proses lain yang simultan dalam pembangunan pertanian. 1. Komunikasi partisipatif dari Singal 2011, yaitu sebuah proses dinamis, interaktif, dan transformasional di mana orang terlibat dalam dialog dengan individu dan kelompok masyarakat dalam rangka merealisasikan potensi secara penuh agar dapat meningkatkan kehidupan mereka. 2. Komunikasi partisipatif dari Near and White, pembukaan dialog sumber dan penerima, berinteraksi secara terus-menerus, berpikir konstruktif tentang situasi, mengidentifikasi kebutuhan, perkembangan, dan masalah, memutuskan apa yang diperlukan untuk diperbaiki situasi dan bertindak atas itu. Baik, untuk yang terakhir, komunikasi partisipatif atau kesimpulan, yaitu pertukaran berbagai pesan di antara stakeholder yang terlibat dalam proses pembangunan melalui dialog
tercapai pengertian bersama atau common understanding dan konsensus untuk proses pengambilan keputusan. Tujuan kebijakan komunikasi pembangunan pertanian: 1. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani untuk pengembangan sistem agribisnis dan usaha-usaha agribisnis. 2. Mewujudkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya pangan lokal di setiap daerah. 3. Meningkatkan daya saing produk pertanian dan ekspor hasil pertanian. 4. Mengembangkan aktivitas ekonomi pedesaan melalui pembangunan sistem agribisnis dan perusahaan agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan desentralisasi. 5. Meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha secara adil melalui pengembangan sistem agribisnis ini. Selanjutnya, syarat pembangunan pertanian dari buku Pembangunan Pertanian Dumasari. Syarat pembangunan pertanian ini baik syarat pelancar pembangunan pertanian nomor 2 menurut Mosher pada tahun 1987, pembangunan pertanian juga perlu didukung oleh syarat pelancar. Rincian syarat-syarat pelancar meliputi pendidikan petani, kredit produksi, kebersamaan petani, perbaikan dan perluasan lahan, serta perencanaan pembangunan pertanian. Unsur pembangunan pertanian: menurut Mosher, pembangunan pertanian merupakan aktivitas produktif yang mempunyai unsur yaitu A. Proses produksi, B. Petani, C. Usaha tani, dan D. Usaha tani sebagai pengusaha. Berikut uraian pada unsur-unsur pertanian, yaitu unsur pertama A. Produksi, kegiatan produksi. Dalam setiap usaha tani yang telah merupakan suatu kegiatan usaha atau bisnis, biaya dan penerimaan penerimaan menjadi aspek yang paling penting diperhitungkan. Produksi tanaman dianggap sebagai pabrik pertanian primer. Unsur kedua yaitu petani. Petani sebagai manusia dalam pertanian berperan sebagai pengendali bertumbuh kembangnya aneka tanaman dan hewan sekaligus juga sebagai pengguna berbagai hasil yang diproduksi. Unsur ketiga yaitu usaha tani. Sebuah usaha tani merupakan sebagian dari permukaan bumi di mana seorang petani, sebuah keluarga tani atau badan usaha lain yang bercocok tanam atau memelihara ternak. Diuraikan oleh Mosher pada tahun 1987. Unsur yang keempat yaitu usaha tani sebagai perusahaan. Jika diamati pada pekerjaan yang dilakukan sehari-harinya pada masa sekarang, maka seorang petani, baik yang disebutkan oleh Wolf pada tahun 1985 sebagai peasant ataupun farmer, pada hakikatnya tidak ubah dengan seseorang yang tengah menjalankan roda perusahaan. Selanjutnya, peran dan tujuan pembangunan pertanian dari buku Pembangunan Pertanian oleh Mardikanto pada tahun 1992 merinci peran sebagai berikut. 1. Proses yang diupayakan secara sadar dan terencana. 2. Proses perubahan yang mencakup banyak aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat. 3. Proses pertumbuhan ekonomi. 4. Proses atau upaya yang dilaksanakan untuk memperbaiki mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan seluruh warga masyarakat. 5. Pemanfaatan teknologi baru atau inovasi terpilih. Tujuan pembangunan pertanian untuk meningkatkan produktivitas komoditas yang dihasilkan setiap musim tanam untuk setiap luasan lahan tertentu. Meningkatkan pendapatan rumah tangga petani di pedesaan. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, desa, regional, dan nasional.
menyumbang bagi devisa negara, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi usaha pertanian. Selanjutnya, meningkatkan posisi tawar petani untuk menjamin pemasaran hasil pertanian dan meningkatkan semangat dan kemampuan kewirausahaan petani. Judul yang kedua, komunikasi dan modernisasi pertanian. Modernisasi pertanian ialah perubahan besar pada pola pertanian dari cara-cara yang tradisional menuju cara yang lebih maju atau mencakup berbagai aspek yang meliputi kelembagaan pertanian, teknologi pertanian, pengembangan sumber daya alam, dan regulasi. Modernisasi pertanian menurut Ajit pada tahun 2001, pembangunan pertanian modern salah satu rangkaian panjang dari perubahan atau peningkatan kapasitas, kualitas, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja pertanian disertai dengan penataan dan pengembangan lingkungan fisik dan sosialnya sebagai manifestasi dari akumulasi dan aplikasi kemajuan teknologi dan kekayaan material serta organisasi dan manajemen. Adapun syarat pelancar pembangunan pertanian, pertanian meliputi 1. Pendidikan pembangunan, 2. Kredit produksi, 3. Kegiatan gotong royong, 4. Perbaikan dan perluasan tanah pertanian, dan 5. Perencanaan nasional pembangunan pertanian. Modernisasi pertanian. Pembangunan pertanian modern merupakan langkah strategis mewujudkan pembangunan pertanian berkelanjutan sebagai paradigma baru, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat pedesaan yang akan menjadi pendorong pertumbuhan sektor non-pertanian. Peran komunikasi dalam modernisasi pertanian. 1. Untuk menginformasi, yakni komunikasi diyakini memiliki fungsi sebagai proses penyebaran informasi di mana komunikasi dalam prosesnya dapat membuat khalayak menjadi informed terhadap suatu masalah. 2. To educate, informasi yang ditransmisikan dalam proses komunikasi selain memberikan pemahaman akan sebuah pemahaman akan sebuah persoalan, juga dapat memberikan pengetahuan baru. Yang ketiga, to persuade atau to influence, menegaskan komunikasi di mana pesan-pesan yang disampaikan dalam prosesnya dapat mempengaruhi khalayaknya. Yang keempat, to entertain, komunikasi dipercaya juga sebagai proses yang mampu memberikan hiburan bagi khalayaknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.